Gudang ilmu. Tuh. Ada kucing. Buku. Salah satu koleksi di kampung buku. Buku cukup tebal, tapi ini cerita anak-anak. Kita sekarang ada di Cibubur, di Kampung Buku, Taman Baca Masyarakat Kampung Buku. Namanya daerah Ciracas ya? Ini kelurahannya Kelurahan Cibubur, kecamatannya Ciracas. Ya, kenalin ini Kang Edi, pengelola atau owner atau apa? Pendiri sekaligus pengelola. Pengelola, ya. Kang Edi ini penggiat buku, saya udah kenal sejak kuliah ya. Dia ini adik kelas malah, tapi malah akrab gitu di kampus. Jadi berarti saya yang agak telat lah, karena gaulnya dengan yang bawah. Oke Kang Edi, bisa dijelasin nggak awalnya Kampung Buku ini berdiri? Soalnya yang saya tahu kan memang dari dulu suka koleksi buku pribadi ya di rumah. Sekarang bisa berkembang besar lah seperti sekarang ini. Gimana bisa dijelaskan? Ya awalnya kan dari koleksi pribadi, terus ditambah lagi yang paling banyak sih koleksi dari Bibi ya. Buku itu waktu dulu itu SMA ya, SMA emang senang sih. Dulu sih masih senang rapihin buku gitu ya, menata buku, nyampul buku. Jadi kalau misalkan lagi stres tuh saya biasanya pelampiasannya nyampul buku. Oh, gitu. Dari SMA ya? Hobi saya waktu SMA menyampul buku gitu. Pelampiasan kalau lagi ada masalah stres nyampul buku. Nah dari situ lama-lama banyak buku-bukunya. Terus wah ini kalau misalkan ditaruh di rumah, berarti kan yang bisa ngakses itu cuman ini keluarga doang ya. Iya. Terbatas berarti kan orang-orang yang bisa mengakses. Nah, tapi kalau misalkan dibuka di publik bisa jadi lebih banyak lagi. Ininya apa pembacanya gitu. Makanya berawal dari situ akhirnya saya dibantu banyak yang membantu ya, nggak bisa sendiri ya. Pasti ada banyak yang membantu. Makanya mungkin melalui channel Jeffrey ini ya, mengucapkan terima kasih ya sebelumnya pada teman-teman yang sudah membantu dari awal sampai sekarang gitu ya. Nah, tahun berapa itu? 2010 di Cibubur, kebetulan ada lahan kosong. Nah lahan kosong itu diberikan oleh seorang ibu, yang emang dia nitip gitu. Ini ada tanah nih, tolong ya manfaatkan. Oh iya Bu, tapi manfaatkan buat perpustakaan ya. Wah kebetulan banget ya. Itu kenalnya saudara atau bukan saudara, tapi seorang ibu itu emang mengetahui Edi itu sebelumnya membuat aktivitas aktivitas di buku lah ya, literasi ya, seperti itu. Karena singkat cerita ngasih tanah, tapi di satu sisi ini senang, di sisi lain ada yang mikir juga kok dikasih tanah doang kan. Mau diapain lagi? Mau diapain tanah, berarti kan harus dibangun ya. Bangun dari mana ya? Akhirnya saya minjem uang 5 juta di koperasi untuk membuat saung ukuran 3x4 ya kan. Buat itu pinjam uang 5 juta dari koperasi. Yang penting ada dulu lah tempat gitu ya untuk menampung buku, untuk menaruh buku gitu. Ya, biar kegiatannya dimulai gitu lah ya. 2010 Januari ya itu akhirnya udah mulai berjalan, dibuka, perpustakaannya diresmikan, dan semua orang siapapun dari mulai anak-anak, dewasa sampai orang tua itu boleh mengakses buku-buku di sini secara gratis gitu. Dalam perjalanannya tahun ketiga ada bantuan dari salah satu bank yang membantu membangun bangunan permanen gitu.
2013 jadi ya bangunan ini ya. Terus berikutnya banyak juga yang membantu buku-buku gitu kan, sama perangkat-perangkat di perpustakaan lah, seperti rak gitu kan, televisi, fokus dan lain-lain gitu ya, untuk kegiatan ya, kegiatan. Ya, jelas dulu buat teman-teman yang ingin nyumbang buku bisa nih ke sini ya. Alamatnya di mana Kang ini? Ini alamatnya Kampung Buku itu ada di Jalan Abdurrahman Gang Rukun RT 15 RW 5 nomor 56 Cibubur, Ya, nanti Jakarta ada, Timur. ada di deskripsi. Di sini ya. Di sini. Nah, kayak ini kan kalau sebuah kampung buku gitu yang nirlaba lah ya, Iya. nggak mencari laba gitu Iya. kan. Itu gimana cara mencari dana untuk operasionalnya? Susah nggak tuh gimana? Sumber dana operasionalnya dari APBD. Oh, ada emang ada ya? Anggaran pendapatan belanja dapur. Pribadi berarti ya? Pribadi ya. Luar. Seringnya pribadi, tapi banyak juga yang membantu walaupun tidak reguler ya, tidak kontinu, sesekali gitu. Ada juga lah dari teman-teman, dari komunitas gitu, dari perusahaan gitu, dari pemerintah gitu. Iya. Ada yang membantu. Yang pasti selama 2010 berdiri sampai 2022 ya, sekarang alhamdulillah sih berlangsung Ada gitu. terus ya, Adalah alhamdulillah gitu, ada. Bahkan yang lebih unik lagi untuk buku nih ya, khusus buku. Dulu waktu 2010 tuh bingung kan, koleksi masih sedikit ya. Iya. Tahunnya kan kecil kan, sedikit, bingung nyari buku kemana ya, beli lumayan juga kan harga buku gitu. Terus untuk minta donasi atau sumbangan dari beberapa penerbit, kemana lagi kita usahakan gitu. Pokoknya sulit kan untuk nyari buku gitu. Kebingungan itu dalam perjalanannya mulai teratasi, banyak yang ngasih gitu kan, banyak yang ngasih. Ternyata sampai tahun sekarang bukannya tidak ada kebingungan lagi, malah makin bingung lagi. Karena apa? Karena kebanyakan buku. Oh, kebanyakan buku. Jadi ya. kalau dulu bingung kekurangan buku, Sekarang kebanyakan buku. sekarang bingung juga, lebih bingung lagi kebanyakan buku. Nah makanya solusinya itu kita setiap bulan selalu mendistribusikan buku-buku yang kebanyakan tadi ya, Iya. ke taman baca yang ada di daerah di seluruh Indonesia. Nah untuk mengetahui informasinya bisa dipantau di feed Instagram Kargo Baca. Jadi Kargo Baca. jadi teman-teman. jadi Nanti ada Kargo juga Baca. di deskripsi. Nah itu jadi kita nyumbang buku untuk ya solusi dari kebingungan tadi. Kan banyak nih. Kira-kira Kang Edi apa nggak jumlah total buku yang ada di sini? Kalau untuk saat ini ya, sekitar 4.000. 4.000 buah buku ya. Itu karena udah di itu ya, udah dikeluarin yang tadi kan. Iya, iya. Terus gitu. Dikeluarin, kalau ditembus sini mungkin wah, ratusan ribu ya. Kalau nggak Kalau nggak disebar lagi, dan tempatnya juga terbatas juga di sini kan. Nggak Dan mungkin. salah satu cara nyebarinnya yaitu apa? Bagi harta karun itu ya. Itu Dijelasin salah satu, iya. lewat kargo apa? Baca ya. Kargo Baca, Baca ya. ya. Jadi kampung buku itu Kargo Baca ini sepeda kargo yang dibuat untuk bisa menaruh buku-buku. Gimana kan ini? ya, kampung buku itu yang menetap, perpustakaan yang menetap. Nah kalau yang bergeraknya itu kita menggunakan sepeda, namanya Kargo Baca. Kargo Baca. Sepeda mengangkut buku untuk mendekatkan akses baca ke masyarakat. Iya, iya. Nah dalam perjalanannya selain menjajakan buku, itu tadi nyebarin buku juga, bagi-bagi buku ke orang-orang yang kita temuin, atau kita menyimpan harta karun ya, buku. Jadi buku diplastikin, terus di situ ada pesan bahwa buku ini boleh dibawa pulang sama si penemu itu. Itu salah Menarik satunya. sekali itu. Nah, saat kegiatan itu Kang Edi memantau langsung nggak, misalkan udah naruh buku di alun-alun atau di mana di suatu daerah, mantau sendiri nggak, dia udah diambil atau enggak, atau dibiarin aja? Kalau setelah ditaruh, Ya. kita biasanya ya lewat aja, karena kalau ditunggu ngapain juga ya, dan lama juga ya, iseng juga kan gitu. Iya. Tapi feedbacknya itu baru ketahuan karena kan di pesan tadi di harta karun ada Instagram kan, Iya. ada jejaknya. Biasanya dia Saya- mention si gitu. penemu itu, biasanya dari situ paling Oh, tahunya gitu, bahwa iya, buku iya. itu ditemukan gitu. Iya.
kayak terima kasih atau iya. segala macam ya. Seperti Nah, itu. Kang Edi ini juga seorang lulusan ilmu perpustakaan Unpad, Vkom Unpad. Kira-kira apa pengaruh besar dari ilmu perpustakaan yang bisa diterapkan di kampung buku ini? Kalau dari kuliah ya, yang paling penting sih ini sih poin utamanya ya. Poin utamanya itu bahwa kita harus apa ya, bisa menghargai sebuah informasi gitu. Jadi kalau kita memiliki informasi itu ya harus bisa dijaga sebaik mungkin. Buku itu kan informasi ya. Itu bagian dari informasi, walaupun sumber-sumber informasi itu banyak ya selain dari buku. Nah, ini hanya salah satu contoh aja dari buku itu. Kita harus ya menjaga lah, merawat buku-buku itu. Nah, di situ ilmu yang didapat dari perkuliahan itu diterapkan bahwa bagaimana cara mengelola sebuah informasi dan mengakses informasi supaya si pencari informasi itu mudah gitu ya. Jadi nggak cuma ngumpulin buku tapi nggak tahu Ya. ilmunya juga ya. Iya. Jadi sangat bermanfaat gitu teman-teman. Terus selain itu bisa diceritakan kan Kang Edi ini sering jalan-jalan juga pakai sepeda kargonya. Kira-kira udah berapa daerah tuh sampai sekarang? Kalau yang regulernya kan seputar Ciracas, Jakarta. Kecamatan Ciracas. Ciracas saja. Karena teritorial yang seringnya di Ciracas karena kita Berada di Ciracas. Ciracas itu ya. Tapi sesekali kita keliling Jakarta, keluar dari Ciracas, keluar dari Jakarta Timur, bahkan sampai keliling Jawa Barat, Jawa Barat, ya. bahkan yang Jawa Tengah. terakhir itu Jawa Tengah gitu. Kemarin ke Banyumas. Banyumas. Luar biasa. Walaupun sepedanya dikirim. Tapi kalau yang di Jawa Barat full. Keliling Jawa sendiri Barat langsung full. ya. Nggak dikirim-kirim mau. Goes. Dari sini goes. 11 hari. Luar biasa itu. Kamu kuat nggak gitu? Nah, pengalaman bawa kargo baca ini kira-kira apa yang menarik dan mungkin ada pengalaman yang nggak menyedihkan lah, mungkin kurang enak gitu lah. Ada nggak? Kurang enak ya. Kalau sebenarnya pengalaman tuh banyak ya, ada yang menyeramkan, Menyeramkan ada yang unik, ada yang haru, ada yang lucu, ada yang kaget gitu. Tadi pertanyaannya yang menyenangkan dan yang kurang menyenangkan lah. yang menyenangkan ya. Banyak. Nah, kalau yang menyenangkan dulu deh ya. Ya. Kalau yang menyenangkan yang paling diingat sih ini, apalagi kalau ke daerah ya. Kalau daerah tuh goes gitu ya, terus ke satu titik kita berhenti gitu, banyak anak-anak yang menghampiri gitu. Karena kan kalau melihat sosok kargo baca ini terlihat unik ya. Iya. Nah, biasanya dengan banyaknya anak yang datang itu, wah senang banget gitu. Iya. Mendekat, bertanya-tanya, sampai akhirnya memegang buku dan membacanya. Apalagi mereka setelah kita ingin pergi sambil gue dia melambai-lambai tangan itu, wah itu menyenangkan sekali, haru banget gitu ya. Benar gitu. Selama perjalanan selalu gitu, banyak yang dada-dada gitu. Terus kalau kita ke sekolah gitu, gurunya juga welcome, itu sangat menyenangkan sekali. Padahal kita kan dadakan datangnya di situ. Nggak bilang dulu gitu Pak ya. Iya. Tapi ada yang unik juga apa ya? Oh ada di satu sekolah di mana ya waktu itu kita di Subang. Jadi kita tuh mau ke sekolah ya. Mungkin gurunya ini mengikuti aturan lah ya. Karena kan itu jam sekolah kita ke sana. Ya tuh pengen menghibur. Nggak bisa gitu. Intinya nggak bisa lah ya. Akhirnya kita tuh menghibur di luar pagar. Jadi anak-anak di dalam pagar yang membatasi pagar, nah kita menghibur di luar pagar gitu. Jadi sambil main yoyo itu anak-anak melihat dari balik pagar. Tapi itu. boleh gitu. Boleh kalau bolehnya gitu. Cuma gitu. Boleh gitu. Menarik ya. Unik juga gitu. Apalagi ya? Ini ya pernah juga di atas nih kita kan turun nih. Puncak Bogor. Iya, Puncak Bogor tuh. Udah mau gelap nih. Waktu itu berempat kan, tapi yang dua misah. Saya berdua. Nah di belakang tuh ada yang ini ngikutin motor kan. Kondisi lagi sepi.
turunan kan, ada apa nih diikutin terus kan, serem kan gitu ya. Mau berhenti takut gitu, karena kan sepi gitu. Tapi penasaran. Tapi rame-rame itu kan Posisi berdua, Tapi naik bisa. sepeda berdua, enggak itu berdua sama tuh. Di belakang ada motor, satu motor, mereka berdua tapi satu motor gitu. Nah, ngikutin, apaan nih, terus gitu. Akhirnya kan penasaran, akhirnya berhenti aja deh, tapi di tempat yang agak rame gitu. Pas begitu berhenti, dia melipir gitu. Akhirnya dia nanya-nanya, dikirain mau ngapain. Ternyata dia mau ngasih buku, nyumbang buku. Karena dia ngeliat ada tulisan gitu kan. Udah suzon aja gitu. Aduh, apa banget tuh. Nah itu, benar Kenapa banyak, nggak kan. bilang nggak Iya, manggil makanya gitu ya? tapi kan ini cepat turun gitu. Mungkin dia mau nyalip juga susah gitu ya. Belok-belok Jadi, gitu. Ya. menegangkan sekaligus lucu ya kalau diingat-ingat ya. Pernah Nah. juga di mana ya? Di Cirebon mau masuk ke Kuningan, mau masuk ke Kuningan. Kuningan. Nah itu tengah malam jam 11 malam pernah dikejar-kejar monyet. Kok bisa tuh? Iya, ada satu daerah tuh namanya apa ya, pokoknya yang mau dari Cirebon tuh ke Kuningan tuh kita melewati ada banyak pepohonan di situ. Nah, tengah malam ada monyet. Sebelumnya emang udah dibilangin sih sama orang-orang gitu kalau mau Hati-hati lewat gitu. situ emang motor jalan gitu ya. Cuman itu dia apakah ada monyet bener gitu. Aduh, jadi pengalamannya banyak ada teman-teman ya. Terus Kang Edi, di kampung buku ini kan bukan cuma buku ya, kegiatannya ada yang lain. Iya. Bisa dijelaskan, ceritakan. Ya kalau kegiatan lain selain membaca beragam ya, tapi yang sederhana aja sih. Berkreativitas dengan permainan-permainan edukasi atau membuat karya dari sesuatu benda yang sebelumnya tidak bermanfaat menjadi bermanfaat gitu. Ya seperti dari koran gitu, dari kardus gitu ya. Atau mungkin prakarya. Mungkin yang paling sering sih kebanyakan ya mahasiswa sih yang kesini. Iya. Mereka ngisi acara sini terus menghibur anak-anak di sini sambil melakukan sertil. Iya. Dan tadi saya dengar pandemi memang udah agak bukan vakum ya, malah jadi lebih banyak ke kargo Iya. baca ya. Kira-kira harapan Kang Edi apa nih untuk kampung buku ini? Kan sekarang pandemi agak mereda lah. Gitu lah. Kira-kira apa? Selama pandemi kan emang kita melakukan inovasi ya, karena kan kalau taman baca kebanyakan tuh tutup tuh, perpustakaan juga banyak kan yang tutup kan. Sebenarnya kargo baca itu solusi karena keluar bergerak mendekati warga. Iya. Gitu kan, kalau misalkan ada yang mau Malah pinjam, bisa lebih luas gitu jangkauan. iya, yang pinjam via WA bisa diantarkan oleh kargo baca gitu. Tapi di seputar teritorial Kecamatan Ciracas ya. Kalau ada yang mau pinjam di Bandung nggak mungkin balik lagi gitu kan. Harus dikirim lah ya. Kalau nggak ada layanan untuk di luar Ciracas gitu. Nah, di Panem itu yang digenjot gitu fokus ke kargo baca. Perpustakaan pergeraknya milik Kampung Buku. Jadi selama kegiatan di Kampung Buku karena kan tidak boleh ada keramaian kan itu. Iya. Karena itu juga ya. Pandemi gitu ya. Nah, semenjak pandemi agak menurun gini ada beberapa sih kemarin mahasiswa yang sini belajar mengajari anak-anak tentang budaya Jepang. Biasanya kampus mana itu? Macam-macam sih kebanyakan. Terakhir UI yang pernah UI, yang ya. udah pernah ya. UI, Gundar, YAI, Jakarta lah ya, Yasi, yang- Jakarta sih kebanyakan. UIN kebanyakan paling sering UIN. UIN Ciputat Ciputat ya. ya, paling sering kesini. Nah, seperti itu. Nah kalau harapannya sih ya itu dia dengan kita melakukan seperti ini ya, gerakan literasi seperti ini di Kampung Buku, kargo baca, ya harapannya sih teman-teman yang ada di luar sana, entah di daerah dimanapun ya di Indonesia gitu ya, bisa tergerak untuk melakukan hal yang sama gitu, bisa melakukan hal yang sama atau melakukan sesuatu yang berbeda sesuai dengan budaya masing-masing di daerah. Nah, baca itu kan kadang kalau yang saya alamin ya, karena adanya ketertarikan soal tema bukunya. Iya. Nah, di kampung buku ini apa aja buku-buku yang menarik kali ini?
Yang pasti kita sih Apa aja atau khusus gitu? yang pasti menyuguhkan nuansa hiburannya yang kental ya, tapi ada nilai edukatifnya. Makanya di sini tidak menyimpan buku pelajaran sih di sini, karena kan di sekolah udah dapet kan, Udah ada, mereka kan ya. anak-anak gitu. Nah kalau misalnya yang seriusnya di sini yang hiburannya gitu. Nah, Kebanyakan hiburan ya buku-buku di sini. ya kalau mau buku-buku hiburan datang aja ke sini. Ada semua lah, ya ada semua ya. Ada. Ya, pokoknya buat teman-teman yang hobi baca buku atau pengen tahu buku-buku unik yang mungkin di toko buku nggak ada, silakan datang ke sini di Kampung Buku, Taman Baca Masyarakat Kampung Buku Ciracas. Jalan apa Kak ini? Jalan Abdul Rahman, Ya. RT 15 RW 5 nomor 56. Ya, pokoknya ditunggu ya di sini untuk baca dan mengajak teman-teman lain untuk membaca biar tambah pintar. Kira-kira dari Kang Edi gimana Ya. soal gerakan literasi ini sekarang di Indonesia ini? Ya, gerakan literasi itu sebuah ini ya, sebuah keniscayaan. Karena apa? Karena ya kekuatan bangsa ini berawal dari anak-anak yang senang membaca ya. Membaca. Seperti itu. Oke. Demikian aja dulu teman-teman, ngobrol-ngobrol santai dengan Kang Edi Dimyati, seorang pustakawan, penulis ya, penulis buku. Berapa buku? Sekarang ada 10. 10 buku lah. Silakan kalau mau main ke sini, ditunggu karena di sini banyak sekali buku-buku menarik ya. Oke, terima kasih. Selamat sore.